Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Braki. I am from 12 Science B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat unta, gajah dan lebah. Sini saya akan jelas sebelumnya saya akan ngopi dulu. Pahit, guys. Yang pertama, lebah. Manfaat itu ialah meningkatkan produksi pertanian dan menghasilkan madu sebagai minuman segar dan obat mujarab bagi manusia. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Al-Quran 16.269. Ketiga, lebah itu binatang yang baik hati. Lebih menjadi salah satu hewan yang namanya tidak hanya disebut dalam Al-Quran, melainkan jadikan nama surat, yaitu lebah adalah hewan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bumi. Dengan kata lain, lebah telah memberikan wahyu dan oleh Allah tentang fitrahnya di dunia. Dari lebah kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, lebah mengajarkan tentang pentingnya kerja keras, ikhtiar, kekuatan, dan perjuangan. Itulah etos kerja yang harus memiliki seorang manusia. Allah SWT berfirman, jika sholat telah dilaksanakan, maka berpencarlah kalian di muka bumi untuk mencari ke karunia Allah SWT. Yang kedua, yaitu unta. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keistimewaan hewan unta yang menjadi salah satu makhluk ciptaannya. Seperti diketahui, unta diciptakan Allah sebagai dengan anatomi itu tubuh sebagai anatomi tubuh khusus yang mendukungnya untuk bertahan hidup di gurun pasir yang panas, gersang, dan minum air. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman kepada umat manusia, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta sebagaimana diciptakan? Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta, di mana hewan unta menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan. Bahwa hewan unta diciptakan dengan rancangan anatomi tubuh khusus yang membantunya bertahan hidup di tengah pada pasir, gersang, tandus, dan minum air. Seperti mata dengan kelopak besar yang dimiliki unta dapat tumbuh cahaya yang berpasang bulu mata tebal yang melindungi bola mata dengan tebu gurun pasir. Mata unta untuk memiliki kemampuan yang tinggi, yaitu dapat melihat objek jauh menjadi dekat dan kecil menjadi besar. Di samping itu, Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan tebu gurun pasir. Kemudian telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkan perjalanan di hamparan gurun pasir tanpa tergosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas sehingga unta mampu berjalan dengan panas terik matahari. Selain dapat bertahan di siang hari, unta juga memiliki kulit tebal dan bulu tebal seluruh tubuhnya agar mampu memanjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Tak heran jika unta dijuluki sebagai salah satu hewan dengan kemampuan bertahan tubuh yang baik. Yang ketiga, yaitu gajah. Coba perhatikan belalai gajah. Lihatlah hikmah yang sangat agung dari penciptanya. Belalai berfungsi laksanakan tangan untuk mengambil peremputan dan mencegah air. Lalu dengan belalai itu, gajah memasukkan makanan ke mulutnya. Sekiranya melalui itu dapat gajah tidak akan bisa mengambil makanan yang ada di atas tanah, sebab gajah tidak memiliki leher yang bisa dijalurkan sebagai hal hewan-hewan lain. Jika ada yang bertanya, mengapa gajah tidak diberi leher yang panjang saja seperti hewan-hewan lainnya, dan apa hikmah dari balik itu? Maka jawabannya, Allah Maha mengetahui hikmah di balik itu. Sebabnya Allah kepada
Dan 2. Daun telinga gajah sangat besar dan berat. Sekiranya gajah memiliki leher yang panjang seperti hewan-hewan lain, misalnya bengkok lehernya karena keberatan dan leher tersebut tidak akan mampu menahannya. Maka dibuatlah kepalanya menyatu dengan badannya agar gajah tidak merasa berat dan susah. Dan sebagai mengganti leher, Allah menciptakan belalai yang panjang untuk mengambil makanannya. Berhubung leher unta itu panjang, maka kepalanya dibuat kecil dibandingkan tubuhnya yang besar. Gajah tidak merasa berat dan melemahkan lehernya. Maha suci Allah yang tiada dapat dihitung dan dibatasi ke maha bijaksanaannya. Thank you yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kerekam, Cuk.